محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami muliakan dan yang kami hormati, para tamu undangan Rasulullah SAW di majelis maulid, para sesepuh, para tokoh agama, aparat pemerintah setempat, hadirin wal hadirat, tamu undangan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya, wabil khusus kepada tim Hadro Al-Mujahid yang telah mengiringi, benar ya? Jahid Sahibul Umar, tim Hadroh Sahibul Umar dari Lorong Abadi yang telah mengiringi pembacaan maulid musim Turor, dan kepada yang kami muliakan orang tua kami Pak Wo atau Bapak Junaidi Umar dan saudara kami Ustadz Abdul Hayid, Ustadz Tayyibi. Semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita diberikan oleh Allah umur yang panjang dan berkah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, dimudahkan segala urusannya, diberikan keistiqomahan di dalam memperjuangkan dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada malam hari ini bertepatan dengan majelis maulid sekaligus majelis ta'lim Irsyadul Ikhwan di kediaman saudara kami Heprianto. Maka di sini kami memberitakan, informasikan kepada jiran tetangga bahwa beliau ini mengikuti majelis di majelis Syadul Ikhwan yang ada di Mata Merah, dan pada malam hari ini bertepatan di kediaman beliau sekaligus mengadakan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terbayanglah oleh kita keindahan akan akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keindahan fisik tubuhnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1400 tahun yang lalu, kalau orang pengen dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen cintanya bertambah dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal datang ke masjidnya baginda Nabi Muhammad. Kalau pengen meneruskan rasa kerinduannya kepada baginda Nabi Muhammad, tinggal datang ke masjidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu jangan kita tanyakan lagi mak mana rasa cinta dan rasa kerinduannya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah wafatnya beliau 1400 tahun yang lalu, kita di sekarang ini, di akhir zaman ini, kita mengaku bahwasanya kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mak mana kalau kita mengaku cinta tapi kita tidak mengenal baginda Nabi Muhammad. Dengan adanya kita menghadiri majelis maulid, maka insya Allah tertanam di dalam hati kita rasa cinta dan rasa kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam majelis maulid, disinilah kita mendengarkan daripada ceramah ataupun tausiah yang berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ucapan, tindakan, perilaku, perbuatan, gerak-gerik beliau, diamnya beliau, geraknya beliau, ketetapan beliau, itu semuanya indah. Semuanya mengandung budi pekerti akhlakul karimah yang sangat mulia. Bahkan beliau
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada pada budi pekerti yang agung. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini patut untuk bagi kita jadikan sebagai contoh, sebagai ikon untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pintu menuju Allah, pintu menuju ridha Allah tak lain tak bukan dengan cara kita mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perangainya sangat indah, dari bentuk postur tubuhnya, dari akhlaknya, semuanya indah. Kalaulah seandainya seseorang mulai dari baliknya sampailah dia wafat, dia sisihkan setiap malamnya untuk mempelajari tentang baginda Nabi Muhammad SAW, maka waktu yang dia gunakan semasa hidupnya di waktu malamnya itu tidak akan cukup untuk bisa mempelajari keindahan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirnya kita di majelis maulid ini, maka insya Allah tidaklah pulang kita dari sini melainkan Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita. Tidaklah kita keluar dari sini melainkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada hajat-hajat kita. Tidaklah kita keluar dari sini melainkan Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu pernah ditanya bagaimana sih sifat-sifat yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang baru berjumpa, baru nengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menaruh rasa hormat saking wibawanya baginda Nabi Muhammad. Beliau itu tidak kata ajudan, beliau itu kalau duduk itu apa? Yadlisu kama yadlisul abd. Duduknya Nabi Muhammad itu sama seperti hanya duduknya seorang hamba. Tapi meskipun demikian, karena beliau itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah dan dimuliakan oleh Allah zat yang maha mulia, maka beliau mempunyai wibawa yang tinggi. Jadi kalau uang baru jumpa, baru jingok baginda Nabi Muhammad, akan langsung menundukkan pandangannya, menaruh rasa hormat. Maka kadangkala para sahabat yang baru tahu, baru kenal dengan Nabi Muhammad SAW, ketika memandang baginda Nabi Muhammad SAW, mereka gemetar. Akhirnya apa? Beliau Rasulullah menenangkannya. Lanjut kata Sayyidina Ali karamallahu wajhalah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Dan barang siapa yang sudah duduk, bergaul, berkumpul, kenal, dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan timbul dalam hatinya rasa cinta. Dia akan langsung jatuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena perangai beliau itu sangat indah, tidak katik cacatnya, tidak katik kurangnya, baik dalam segi fisik maupun segi akhlak. Dari mata beliau, dari rambut beliau, dari tubuh beliau, semuanya indah. Bahkan di zaman dahulu itu ada seorang penyair yang terkenal namanya Hasan bin Sabit. Yang dahulunya di masa jahiliyah, Hasan bin Sabit ini belum mengenal baginda Nabi Muhammad SAW, seorang penyair terkemuka. Jadi orang-orang kafir ini saking bingungnya, pengen sekali menindas, ya, pengen sekali menjerumuskan baginda Nabi Muhammad. Dipanggillah seorang penyair tadi, Hasan bin Sabit, agar supaya Hasan bin Sabit ini mau mempermalukan baginda Nabi Muhammad, mau menjatuhkan, menyudutkan baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam diberilah bayaran yang sangat mahal kepada Hasan bin Sabit. Oke, kata Hasan bin Sabit. Karena Hasan bin Sabit ini termasuk ahli dalam bersyair. Syairnya sangat terkemuka sekali, seorang penyair sangat terkemuka yang sangat terkenal dengan bayaran yang sangat mahal. Maka suatu hari di hadapan orang-orang kafir, ya, beliau Hasan bin Sabit ini, ya, melihat, menunggu baginda Nabi Muhammad dan melihat beliau baginda Nabi Muhammad SAW lewat di hadapannya. Kapan dijingoknya? Dak katik sikok pun cacat, dak katik sikok pun kekurangan, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dijingoknya oleh Hasan bin Sabit sampai beliau tidak mampu untuk berkata-kata. Akhirnya apa? Ya, akhirnya apa? Ketika Hasan bin Sabit ini tadi pergi, ya, menghadap Rasulullah SAW dalam keadaan musyrik, kembali kepada orang-orang musyrik dalam keadaan beriman. Karena saking indahnya baginda Nabi Muhammad SAW, tidak katik celah lagi untuk beliau nak memojokkan atau menyudutkan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau terkesima dan akhirnya beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Sampai-sampai Hasan bin Sabit ini membuat syair untuk memuji dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ahsanu minka lam tara qattul aini wa ajmalu minka lam talit nisa'u. Belum pernah mata aku ini nyingok manusia setampan dirimu, semenawan dirimu wahai Muhammad. Aku yakin tak kata perempuan yang melahirkan manusia seindah rupamu wahai Muhammad. Khuliqat mubarran min kulli aibin ka'annaka qad khuliqat kama tasha. Kau diciptakan bersih dari segala noda, seakan-akan engkau memesan dirimu, seakan-akan mesan dengan Allah supaya dicetak lebih sempurna, baik, ya. Dirimu ingin lahir dengan rupa yang sebagaimana, pecah-pecah request, seakan-akan seperti Nabi Muhammad itu request ketika dilahirkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat mencintai dan memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau itu sangat sempurna sekali, baik akhlak maupun bentuk fisik. Nah, kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita ngaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, adanya kita hadir di majelis maulid ini agar supaya apa? Kita tahu sirah, kita tahu sejarahnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita tahu bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, kita tahu bagaimana sabda-sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW, kita tahu bagaimana sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya cinta maka perlu yang namanya bukti. Kata baginda Nabi Muhammad SAW itu kan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintai aku, kata baginda Nabi Muhammad, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Nah, kira-kira cinta kita ini benar-benar cinta dengan Nabi Muhammad atau masih hanya sebatas pengakuan saja? Nah, tinggal kita tanya diri kita masing-masing. Kira-kira dalam sehari ini kita mempelajari tentang baginda Nabi Muhammad SAW ini berapa kali? Kalau seandainya kita mempelajari baginda Nabi Muhammad hanya di bulan Maulid saja, mana kita nak dikatakan cinta? Kalau hanya kita mempelajari tentang baginda Nabi Muhammad 3 bulan sekali, 5 bulan sekali, mana kita nak katakan cinta? Oleh karena itu perlulah kita untuk menanamkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Kita berguyur untuk mana caranya ngamalkan sedikit demi sedikit apa-apa yang sudah menjadi sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama para rasul, para wali-walinya Allah, para siddiqin, para solihin, dan itulah sebaik-baiknya teman. Jadi kalau kita ngaku cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah nanti di surganya Allah kita akan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, mana caranya kita supaya cinta dengan baginda Nabi Muhammad? Maka sudah barang tentu kita harus mengikuti sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Dan dengan adanya kita menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad, itu adalah membentuk karakter kita supaya mempunyai budi pekerti. Jadi hikmah dari kita menjalankan sunnah itu tak lain tak bukan adalah untuk membentuk karakter kita supaya beretika, beradab, berakhlakul karimah. Dan ayat selanjutnya di situ kan dijelaskan di ayat 80 surat An-Nisa, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, taat kepada baginda Nabi Muhammad, mengikuti baginda Nabi Muhammad, faqad ata'a Allah, maka pada hakikatnya sesungguhnya dia mencintai Allah, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali, kata beliau, kalau kita hanya ngaku cinta, kita ngaku bahwasanya kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka sudah tentu kita harus ada bukti. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan man yada hubbul jannah, barang siapa yang ngaku cinta dengan surga. Man yada hubbul jannah, barang siapa yang ngaku seneng, pengen dia masuk ke dalam surga, walam ya'mal bi ta'ah fahuwa kadzab. Barang siapa yang ngaku cinta dengan surga, pengen masuk ke dalam surga, akan tetapi dia adalah nanda beramal soleh, nanda taat kepada Allah, maka dia termasuk orang pendusta. Nah, itu pun sebaliknya. Ya. Waman yada, barang siapa yang mengaku al-khawfu minan nar, takut dengan api neraka, walam yatruk al-ma'asi fahuwa kadzab. Barang siapa yang ngaku takut dengan neraka, akan tetapi dia nanda meninggalkan maksiat, maka sudah barang tentu orang itu pendusta. Ngaku cinta dengan surganya, cinta kepada Allah, tapi nanda taat. Ngaku takut dengan neraka, ngaku takut dengan azab, tapi nanda meninggal ke maksiat. Nah, maka adanya kita hadir di majelis maulid, semoga dengan adanya hadir kita di majelis maulid ini akan menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Dengan adanya kita hadir di majelis maulid ini menjadi wasilah, menjadi sarana kita untuk mendapatkan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi meskipun adanya pengakuan, Nabi juga Muhammad SAW itu menjamin umatnya itu masuk ke dalam surga. Kata baginda Nabi Muhammad SAW yang hadisnya diriwayatkan oleh Abi Hurairah, kullu ummatin yadkhulunal jannah, setiap umatku itu masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang nanda galak masuk surga. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Wa man ya'aba, siapa yang tak galak masuk surga ya Rasul? Faqala, maka beliau pun menjawab, yang man dakhalal jannah, yaitu man ata'ani, yaitu mereka yang taat kepada Rasul, kepada aku, taat kepada Allah dan taat kepada aku. Dan siapa yang tidak galak itu waman ason, yaitu mereka yang galak durhaka, membangkang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking cintanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, beliau tidak raido, tidak relasi ke umatnya masuk ke dalam neraka. Jadi terkadang misalkan seorang niku pelaku maksiat akan tetapi ada rasa cinta dia kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia disebut sebagai keluarganya baginda Nabi Muhammad. Ada pelaku maksiat, tapi di situ dia mengatakan bahwasanya dia cinta, dia taat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya, dia pelaku maksiat tapi ada rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad, maka dia disebut sebagai keluarganya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kitab Irsyadul Ikhwan, wal muradu fi maqamid du'a, yang dimaksud keluarga dalam makom doa, kamahuna itsba'uhu fil iman, yaitu semua pengikut Nabi yang beriman secara mutlak. Ay walau usfatan, meskipun yang ikut ini termasuk orang yang durhaka. Wakila al-atsqiya minkum, namun ada pendapat yang lain ngatakan yang dinamakan Ali adalah mereka umatnya baginda Nabi Muhammad yang bertakwa. Nah, kita belok yang ringan nih, walau usfatan, beriman kepada baginda Nabi Muhammad meskipun durhaka, tapi ada rasa iman, rasa cinta dengan baginda Nabi Muhammad, maka sudah dianggap sebagai Ali. Itu dalam makom doa. Berbeda kalau dalam bab fikih, yaitu makom zakat, yaitu ahlul bait, yaitu para habaib, para syaraib, para sadar. Tapi kalau dalam makom doa, seluruh umatnya baginda Nabi Muhammad itu dianggap sebagai Ali, sebagai keluarganya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin ini sedikit pembahasan masalah hikmah maulid. Kami lanjutkan untuk pembahasan biasa kami dalam majelis taklim, yaitu penjelasan kitab Irsyadul Ikhwan yang membahas masalah kopi dan merokok di halaman 7.